Disney Plus akhirnya resmi merilis trailer perdana untuk spin-off trilogi Captain America, The Falcon and the Winter Soldier yang akan memulai petualangannya untuk menjadi bagian Marvel Cinematic Universe fase keempat. Installment ini akan dikemas sebagai series yang akan tayang di Disney Plus yang kabarnya akan terdiri dari 6 episode di season pertamanya. Yang jelas ini akan menjadi pengobat rindu buat kalian tentu saja yang sudah kangen dengan konten yang satu ini. So, ini dia breakdown trailer The Falcon and the Winter Soldier. Universe, let's talk about it. That shield is complicated. Finally, kita bakalan melihat apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Marvel Studios untuk karakter Bucky Barnes yang diperankan oleh Sebastian Stan yang akan dimunculkan bersama dengan Sam Wilson yang diperankan oleh Anthony Mackie. Setidaknya kita sudah punya petunjuknya melalui trailer yang sudah dirilis melalui event Disney Investor Day. Akan seperti apa film ini nanti? Ayo kita bedah satu persatu, scene by scene dari trailer yang baru saja dirilis ini. Trailer ini dibuka dengan pameran yang digelar di Smithsonian Institution yang memperlihatkan Captain America. Yang jelas tampilan Smithsonian Institution ini kelihatan sangat berbeda dengan yang terakhir kali kita lihat dalam film Captain America The Winter Soldier. Yang jelas ini merupakan hal yang wajar karena dunia di era ini meyakini jika Steve Rogers sudah meninggal dalam perang melawan Thanos. Kenapa Steve Rogers dianggap meninggal? Dalam film Spider-Man Far From Home sudah diberikan petunjuk bahwa sebenarnya para Avengers merahasiakan kegiatan time travel mereka untuk mengumpulkan kembali Infinity Stone yang telah dihancurkan oleh Thanos di babak awal film Avengers Endgame. Jika memang hal tersebut terjadi, maka wajar saja jika Captain America justru dianggap meninggal. Padahal kejadian yang sebenarnya, Steve Rogers justru travel back ke masa lalu untuk mengembalikan kembali Infinity Stone di masing-masing timeline-nya dan memilih tinggal bersama dengan Peggy Carter. Dalam scene ini kita bisa melihat beberapa dokumentasi aksi dari Steve Rogers sebagai Captain America yang juga sempat kita lihat dalam trilogi filmnya. Kita bahkan bisa melihat sampul komik Captain America isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1941. Setelah itu, suit dari Captain America juga dipamerkan terpisah dengan shield-nya yang bisa kita lihat merefleksikan wajah Sam Wilson yang pernah dia terima dari Steve Rogers sendiri yang mewariskan mantel Captain America kepadanya. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, warisan Steve Rogers yang diturunkan kepada Sam Wilson kemungkinan tidak akan diterima begitu saja oleh pemerintah Amerika. Dan itu hal yang wajar karena mereka juga memiliki hak untuk memilih pengganti Steve Rogers yang akan meneruskan mantel Captain America tersebut. Dan kemungkinan besar itu bukan Sam Wilson. Anthony Mackie sendiri pernah mengatakan bahwa dalam series ini dia masih tetap akan menjadi Falcon. Scene ini kemudian diperjelas lewat adegan ketika dia mengobrol bersama dengan Bucky Barnes, di mana Sam Wilson mengungkap bahwa warisan shield tersebut complicated. The legacy of that shield is complicated. Selain Sam Wilson dan Bucky Barnes akan terlibat dengan konflik politik internal pemerintah Amerika, kemungkinan besar series ini juga akan memberikan sebuah sentuhan baru yang akan mempertemukan Sam Wilson dengan Captain America pilihan pemerintah yaitu John Walker, dan kemungkinan besar juga akan menampilkan pemegang mantel pertama Black Captain America yang dalam komik kita kenal dengan Isaiah Bradley. Slash Film pernah melaporkan bahwa Isaiah Bradley juga akan ikut bergabung dalam series The Falcon and the Winter Soldier ini. Laporan tersebut mengatakan bahwa awalnya Sam Wilson itu menolak untuk menjadi Captain America, meneruskan legasi dari Steve Rogers. Namun kemudian dia berubah pikiran setelah mengetahui tentang Isaiah Bradley dan setelah mengetahui rahasia program Black Super Soldier yang direncanakan oleh Amerika. Dalam komik, Isaiah Bradley ini adalah salah satu dari 300 tentara yang direkrut oleh pemerintah untuk mengambil bagian dalam upayanya untuk menciptakan Super Soldier baru setelah kematian dari Captain America. Dan Isaiah Bradley adalah salah satu dari sedikit yang selamat dari percobaan serum Super Soldier dan mengenakan suit Captain America dalam misi terakhirnya. Namun Bradley diberikan hukuman penjara seumur hidup gara-gara tindakan tersebut, di mana pikiran dan tubuhnya justru semakin memburuk seiring dengan waktu akibat dari efek samping penggunaan serum Super Soldier terhadap tubuhnya. Bradley akhirnya
akhirnya dibebaskan dan menjadi kakek dari Elijah Bradley yang merupakan remaja yang dikenal sebagai Patriot dan akan membantu untuk membentuk Young Avengers. Scene percakapan ini sendiri juga sepertinya berlangsung ketika Sam Wilson sedang berlatih untuk menggunakan shield Captain America seperti yang terlihat dalam teaser yang terlebih dahulu dirilis oleh Marvel Studios dalam event Super Bowl. Di belakang Bucky kita lihat sebuah pohon yang batangnya dibungkus yang mungkin saja hancur akibat lemparan shield dari Sam Wilson. Berikutnya memperlihatkan rombongan mobil yang melaju kencang menuju sebuah kota yang masih belum teridentifikasi itu kota apa. Namun berdasarkan rumor yang beredar belakangan ini, yang juga sempat bocor dari set lokasi syuting The Falcon and the Winter Soldier, kemungkinan ini adalah Madripoor, salah satu negara fiksi yang ada dalam komik Marvel. Beralih ke scene setelahnya, lebih jauh kita masuk ke dalam kota ini, di mana Bucky Barnes, Sam Wilson, dan satu orang lagi di depannya sedang berjalan di atas jembatan penyeberangan. Kalau dilihat dari postur tubuhnya dari belakang, kemungkinan orang yang ditemani oleh Sam Wilson dan Bucky Barnes di sini adalah Zemo, yang terakhir menjadi villain dalam film Captain America Civil War yang membuat Iron Man dan Captain America bertengkar hebat. Setelan yang digunakannya pun juga terlihat sangat cocok dengan scene setelah ini yang menampilkan dirinya yang diperankan oleh Daniel Bruhl mengunjungi makam keluarganya. Scene ini malah menimbulkan pertanyaan, bukankah mereka saling bermusuhan dan bukankah Sam Wilson dan Bucky Barnes tahu siapa Baron Zemo yang sebenarnya? Stop. Apakah series ini akan memperlihatkan mereka bertiga akan team up bekerja sama dalam sebuah misi rahasia? Kita juga tidak boleh melewatkan kalimat yang keluar dari mulut Bucky Barnes yang mengatakan bahwa dunia kini sudah terbalik. The world is upside down. Yang semakin menegaskan akan banyak anomali yang akan terjadi dalam series The Falcon and the Winter Soldier ini. Menariknya, set lokasi di Madripoor ini semakin menguatkan dugaan kalau Marvel Cinematic Universe sedang membangun sebuah pondasi besar untuk mempersiapkan kemunculan X-Men, terutama untuk salah satu karakter yang paling kalian tunggu, yaitu Wolverine, yang sangat memiliki kedekatan dengan Madripoor. Dalam foto lokasi yang diambil secara amatir dan pernah beredar di internet, memperlihatkan Royal Palace of Madripoor, yang mana lokasi ini pernah diperkenalkan dalam komik Wolverine isu nomor 6, yang mana negara pulau ini sebenarnya sebagian besar berupa hutan, namun didominasi oleh satu kota yang terbagi menjadi High Town dan Low Town. Faktanya, High Town telah menjadi pusat aksi kriminal yang tidak terhitung jumlahnya, mulai dari Hand sampai kepada Hydra, dan kegiatan tersebut berusaha ditutupi oleh pemerintah. Bahkan negara ini memiliki kekuatan ekonomi yang menjadi tempat para gembong kriminal untuk melakukan money laundry, seperti Kingpin yang pernah menggunakan Bank Madripoor untuk menyimpan keuntungan bisnis haramnya. Wolverine sendiri menetap di Low Town dengan menggunakan identitas Patch. Kalau memang lokasi ini bukan berada di Madripoor, kemungkinan berada di China atau mungkin di Tokyo. Yang jelas latarnya terlihat sangat Asia sekali. Bahkan sekilas mirip dengan set lokasi syuting yang pernah beredar untuk film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Berikutnya kita lihat para petugas dalam fasilitas keamanan yang sepertinya sedang terjadi kekacauan. Kalau kita hubungkan dengan teaser yang pernah dirilis, kemungkinan kejadian di sini akan melibatkan Sam Wilson dan Bucky Barnes, di mana sebuah kelompok teroris meledakkan fasilitas keamanan tersebut. Terlihat seorang wanita menggunakan topeng misterius yang memperlihatkan cap telapak tangan. Beberapa waktu yang lalu, Zazzle.com merilis beberapa merchandise resmi dari series tersebut di etalase mereka, yang salah satunya menampilkan Flag Smasher. Maka kemungkinan besar villain dalam series ini adalah Flag Smasher. Dalam komik, mantel Flag Smasher sendiri dipakai oleh dua orang. Yang pertama adalah Karl Morgenthau, yang merupakan musuh abadi dari Captain America yang percaya kalau umat manusia baru akan merasakan perdamaian ketika negara-negara dihapuskan. Untuk itulah dia akhirnya membentuk Ultimatum atau Underground Liberated Totally Integrated Mobile Army to Unite Mankind. Ini adalah semacam pasukan gerakan bawah tanah. Nah, setelah Morgenthau itu tewas dibunuh, gelar Flag Smasher ini akhirnya diteruskan oleh salah satu agen Ultimatum lainnya yang bernama Guy Tyrell. Guy Tyrell sendiri dan juga Ultimatum nantinya akan dibunuh oleh Deadpool. Flag Smasher sendiri sangat membenci semua yang diperjuangkan oleh Steve Rogers. Maka wajar saja jika mereka ditampilkan dalam series ini untuk menghancurkan semua warisan Captain America, khususnya Museum Captain America yang terlihat di awal trailer. Flag Smasher sendiri menggunakan kekayaannya untuk memperoleh persenjataan canggih yang luar biasa dan menegaskan kalau villain ini sangat berbahaya.
Berikutnya memperlihatkan Sam Wilson dan Bucky Barnes yang sedang berlayar menggunakan perahu nelayan. Kemungkinan besar perahu ini merupakan milik keluarga Sam Wilson. Petunjuknya bisa kita lihat di belakang mereka, sebuah plang tertulis Wilson Family Seafood. Mungkin ini semacam usaha keluarga dari Sam Wilson. Nah, yang menarik adalah di sini terungkap kalau Sam Wilson ternyata menyimpan armornya dalam sebuah koper, sama halnya yang pernah dilakukan oleh Tony Stark dalam film Iron Man 2 yang menyimpan armornya dalam sebuah koper. Ini juga semakin menandakan bahwa meskipun Tony Stark sudah tewas, namun Stark Industries masih mendukung dan mendanai mereka untuk melancarkan aksinya sebagai anggota Avengers. Dan setelahnya kita akhirnya bisa melihat suit terbaru dari The Falcon, yang berturut-turut aksinya bisa kita lihat bersama dengan Bucky Barnes alias The Winter Soldier. Setelah itu sebuah parade digelar oleh pemerintah Amerika yang percaya bahwa mereka punya hak untuk memilih Kapten Amerika yang berikutnya, dan mereka telah memilih satu orang yang bernama John Walker. Untuk pembaca komik, mereka mengenalnya sebagai US Agent. Yang baru dari scene ini adalah logo untuk Kapten Amerika yang baru, yang terlihat sangat berbeda dengan logo yang terdapat dalam kostum yang dikenakan oleh Steve Rogers. Scene selanjutnya menunjukkan adegan kejar-kejaran antara The Falcon and The Winter Soldier dengan kelompok ultimatum yang menggunakan helikopter yang mengejar dua unit truk yang sedang melaju ini. Pemandangannya menjadi unik karena di atas truk yang sedang melaju ternyata juga ada Kapten Amerika yang baru, yaitu John Walker. Meskipun belum jelas apa yang terjadi di atas truk, tapi sepertinya ini menjadi petunjuk bahwa Bucky Barnes dan Sam Wilson akan bekerja sama untuk sementara waktu bersama dengan John Walker. Atau bisa jadi misi Bucky dan Sam di sini akan diinterupsi oleh Kapten Amerika baru ini. Lalu berturut-turut kita akan melihat adegan kejar-kejaran baik itu di daratan maupun di atas udara yang melibatkan The Falcon yang memperlihatkan kepiawaiannya terbang menggunakan armor barunya melawan helikopter bersenjata. Di atas pesawat, tanpa sadar Sam Wilson berusaha meniru Steve Rogers ketika dia lebih memilih untuk melompat keluar dari pesawat militer tanpa parasut. So no plan. Right. Ini sebenarnya agak membingungkan karena dalam plotline Sam Wilson dan Bucky Barnes sebenarnya terlibat konflik dengan pemerintah Amerika, dan jika ini adalah pesawat militer Amerika, maka kemungkinan besar pada akhirnya mereka berdua akan direkrut oleh pemerintah Amerika setelah terjadi kekacauan dan pemerintah berada di sisi yang disalahkan dan dibenci oleh publik. Mungkin saja akibat propaganda dari Zemo, atau mungkin kepercayaan terhadap pemerintah ini rusak akibat perbuatan dari Kapten Amerika yang baru, yaitu John Walker. Adegan terakhir, Sam Wilson dan Bucky Barnes terlihat berjalan berdua di mana Sam Wilson berusaha untuk menggoda Bucky mengenai dirinya yang setengah cyborg, yaitu lengannya. Perhatikan di kalimat terakhir, God I hate you, terlihat tidak sinkron dengan mulutnya Bucky Barnes di sini. They're on fire. God, I hate you. God, I hate you. God, I hate you. Itu berarti ini adalah percakapan di scene lainnya yang diselipkan dalam trailer ini, yang menyiratkan apakah Zemo kembali bisa memperalat Bucky Barnes untuk memuluskan niatnya. Masih ada beberapa hal yang membuat kita penasaran dari trailer The Falcon and the Winter Soldier ini. Salah satunya adalah Sharon Carter yang masih belum dimunculkan dalam trailer, dan yang satunya lagi adalah Thunderbolts atau mungkin Master of Evils yang akan dibentuk oleh Zemo. Ada juga yang berpendapat kalau kelompok teroris bertopeng misterius dengan logo cap tangan yang ada di topeng tersebut merupakan anggota atau komplotan dari Thunderbolts. Entahlah, kita lihat saja dan kita tunggu perkembangan berikutnya. Kalau ada detail menarik lainnya yang mungkin kalian temukan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.